Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik channel ini. Melalui channel yang sederhana ini, kami membagikan kisah-kisah Buddhis dan inspirasi yang mungkin Anda suka dan menginspirasi hidup Anda. Baiklah, mari kita mulai. Kisah pendamping Wisakha memabukkan diri mereka sendiri. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetawana tentang para pendamping Wisakha. Kisah ini bermula dari 500 pemuda keluarga terpandang yang hidup di Sawathi. Mereka menitipkan para istri mereka kepada Wisakha, sang umat awam wanita yang terkemuka. Karena percaya di bawah perlindungannya, para istri mereka akan menjalani hidup berkewaspadaan. Sejak saat itu, kemanapun perginya baik ke taman maupun ke wihara, mereka selalu pergi bersama Wisakha. Hingga suatu saat, terdapat pengumuman yang menyatakan bahwa pesta minum akan diselenggarakan selama 7 hari. Maka, para wanita itu menyediakan minuman keras untuk para suami mereka, dan para suami mereka pun ikut berpartisipasi dalam pesta tersebut, dengan bermabuk-mabukan selama 7 hari. Pada hari ke-8, saat genderang ditabuh, sebagai tanda berakhirnya pesta itu, mereka pun kembali bekerja seperti biasa. Para wanita itu berpikir, kita tidak pernah diizinkan untuk meneguk minuman keras di hadapan para suami kita. Selain itu, minuman keras masih banyak yang tersisa. Oleh karena itu, mari kita meminumnya. Tetapi, jangan sampai suami-suami kita mengetahuinya. Lalu mereka pun pergi menemui Wisakha dan berkata kepadanya, "Wahai perempuan mulia, kami ingin mengunjungi taman untuk bersenang-senang." "Baiklah, wahai teman-temanku, lakukanlah segala pekerjaan kalian terlebih dahulu. Barulah kalian boleh pergi." Mereka pergi bersama Wisakha, membawa minuman keras secara tersembunyi, meminumnya di taman, dan akhirnya mereka pun menjadi mabuk. Wisakha berpikir, para wanita ini telah bertingkah tidak senonoh. Kini para petapa pengikut ajaran lain akan mencela mereka dengan berkata, para umat wanita pengikut petapa Gotama berjalan sambil meminum minuman keras. Maka ia pun berkata kepada para wanita itu, "Wahai teman-temanku, kalian telah bertingkah tidak senonoh dan membuat saya malu. Suami-suami kalian akan sangat marah terhadap kalian. Kini apa yang hendak kalian lakukan? Wahai perempuan mulia, kami akan berpura-pura sedang sakit. Baiklah, kalian akan menjadi terkenal karena perbuatan buruk kalian sendiri." Para wanita itu pulang ke rumah dan berpura-pura sakit. Para suami mereka bertanya, "Di manakah istri saya? Di manakah istri saya?" "Sakit. Mereka pasti telah meneguk minuman keras yang tersisa itu," pikir para suami mereka. Oleh karena itu, mereka pun memukul istri-istri mereka dan menjadi kecewa serta merasa tidak senang terhadap mereka. Pada pesta minum berikutnya, para wanita itu kembali ingin meminum minuman keras dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Maka mereka pergi menemui Wisakha dan berkata kepadanya, "Wahai perempuan mulia, bawalah kami pergi ke taman untuk bersenang-senang." Namun, Wisakha menolaknya dengan berkata, "Terakhir kalinya saya membawa kalian ke sana. Kalian telah mempermalukan saya. Kalian pergilah sendiri. Saya tidak akan membawa kalian pergi ke sana." Para wanita itu memutuskan, "Kita tidak akan berbuat seperti itu lagi.
Maka mereka kembali pergi menemui Wisaka dan berkata kepadanya, "Wahai perempuan mulia, kami hendak memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Bawalah kami pergi ke wihara." "Apa yang kini kalian hendak lakukan sudah tepat, pergilah bersiap-siap." Maka, dengan membawa wewangian dan untaian bunga di dalam peti, serta minuman keras dan berpakaian indah, mereka pun menghampiri Wisaka dan mendampinginya pergi ke wihara. Lalu mereka berkeliaran dan meneguk minuman keras hingga isi kendi mereka kosong. Dan setelah membuang kendi-kendi itu, mereka duduk di dalam balai kebenaran di hadapan sang guru. Wisaka berkata kepada sang guru, "Bhante, mohon berikanlah khotbah dhamma kepada para wanita ini." Tetapi para wanita itu telah mabuk, sehingga tubuh mereka terombang-ambing. Dan tiba-tiba, mereka menggoyang-goyangkan kepala sambil bernyanyi. Sesosok makhluk halus yang merupakan rombongan Mara berpikir, "Saya akan merasuki tubuh para wanita ini dan membuat mereka bertingkah tidak senonoh di hadapan petapa Gotama." Dan ia pun langsung merasuki tubuh mereka. Kemudian beberapa dari mereka bertepuk tangan di hadapan sang guru dan tertawa. Sementara yang lainnya mulai menari. Sang guru berpikir, apa yang sebenarnya terjadi? Setelah mengetahui penyebabnya, beliau pun berkata kepada diri sendiri, "Saya tidak akan memperbolehkan para makhluk rombongan Mara untuk merasuki mereka. Selama ini saya telah menyempurnakan parami, sehingga saya tidak boleh mengizinkan para makhluk rombongan Mara merasuki mereka." Maka, untuk menakuti para wanita itu, sang guru memancarkan sinar biru tua di tengah dahinya. Seketika kegelapan menyelimuti tempat itu. Para wanita itu menjadi takut dengan kematian. Karena rasa takut yang hebat, minuman keras dalam perut mereka pun mengering. Lalu sang guru menghilang dari dipan yang beliau duduki, berdiri di puncak Gunung Sineru, dan memancarkan sinar di tengah dahinya. Pada saat itu, sinar tersebut tampak seperti cahaya dari ribuan rembulan. Kemudian, beliau berkata kepada para wanita itu, "Ketika kalian menghampiri dan hadir di hadapan saya, kalian tidak boleh bersikap lengah. Karena kalian telah bersikap lengah, sesosok makhluk halus rombongan Mara merasuki kalian saat kalian tidak sepantasnya tertawa dan harus berperilaku dengan kewaspadaan. Sehingga ia membuat kalian tertawa dan berperilaku tidak terpuji. Sejak saat ini, kalian hendaknya berjuang keras untuk memadamkan api nafsu keinginan dan keinginan jahat lainnya." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut ini. "Mengapa tertawa? Mengapa kegirangan? Karena dunia adalah pijaran. Tidak inginkah kalian mencari pelita, wahai kalian yang diselimuti kegelapan?" Sang guru mengetahui bahwa para wanita itu memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. Turun dari puncak Gunung Sineru dan duduk di atas tahta Buddha. Kemudian Wisaka berkata kepada beliau, "Minuman keras sangatlah merusak. Para wanita yang memiliki kualitas seperti para wanita ini, yang duduk di hadapan seorang Buddha seperti Anda, yang tidak mampu mengendalikan tubuh sendiri hingga mengeluarkan kedua kaki, bertepuk tangan, mulai tertawa, bernyanyi, dan menari." Sang guru menjawab, "Ya Wisaka, minuman keras memang sungguh merusak, karena telah menyebabkan tak terhitung jumlahnya makhluk hidup yang merasa sedih dan tidak bahagia. Tetapi, Bhante, sejak kapankah kisah itu dimulai?" Sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut, sang guru
Karena bermaksud menceritakan kisah yang terperinci mengenai kisah ini, beliau pun menceritakan kisah Kumbha Jataka. Demikianlah teman-teman akhir kisah ini. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi Anda. Selamat menjalani hari ini, tetaplah kuat. Mari kita merawat kesehatan tubuh dan batin kita masing-masing, demi diri kita sendiri dan semesta. Apabila Anda menyukai konten ini, silakan subscribe channel ini. Klik suka, bagikan ke teman-teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga memperoleh manfaat yang sama seperti Anda. Serta tinggalkan komen Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan hingga akhir. Dan sampai jumpa di kisah berikutnya.